Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang kita terima. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi hari ini kita akan belajar PPKN, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Adapun materi pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pemanfaatan hewan yang mengarah pada kepunahan. Materi yang kedua yaitu melestarikan hewan langka. Yang ketiga yaitu upaya pelestarian hewan langka. Dan yang keempat yaitu manfaat melindungi hewan langka. Nah, kita menuju ke materi yang pertama yaitu pemanfaatan hewan yang mengarah pada kepunahan. Manusia itu memiliki hak untuk memanfaatkan hewan. Akan tetapi, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita untuk menjaga kelestariannya. Sikap tidak bijaksana dalam memanfaatkan hewan dapat menyebabkan kepunahan hewan. Misalnya, perburuan hewan secara ilegal. Ilegal itu tanpa izin, jadi semaunya sendiri ya. Seperti harimau, gajah, burung merak, macan tutul salju, dan lain-lain. Nah, berikut ini hewan yang biasa diburu secara ilegal. Yang pertama yaitu harimau. Harimau itu diambil kulitnya karena banyak dijadikan sebagai hiasan, tas, dan jaket yang memiliki harga jual tinggi. Nah, makanya banyak pemburu ilegal itu memburu hewan ini karena harga jualnya itu tinggi. Kemudian yaitu yang kedua gajah. Kita tidak asing lagi ya dengan hewan gajah ini. Nah, gajah ini diburu secara ilegal untuk diambil dagingnya. Nah, dagingnya ini akan digunakan untuk membuat barang kerajinan tangan maupun benda dekorasi penghias rumah. Nah, misalnya itu lagi yaitu pada gadingnya itu bisa dimanfaatkan untuk hiasan rumah. Kemudian yaitu yang ketiga adalah burung merak. Nah, kita tidak asing lagi ya dengan burung yang satu ini. Burung yang memiliki keindahan pada bulunya. Nah, hewan ini diburu. Jadi untuk diambil bulunya yang indah. Nah, bulu ini digunakan untuk membuat hiasan. Selanjutnya yaitu macan tutul salju. Nah, hewan ini menjadi sasaran perburuan karena dagingnya yang dibutuhkan sebagai makanan diolah menjadi makanan, kemudian kulitnya itu digunakan sebagai bahan aksesoris. Nah, ini ya beberapa hewan yang hampir punah karena sering diburu secara ilegal. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Burung apa? Ya, betul, ini adalah burung jalak Bali. Nah, burung jalak Bali adalah salah satu contoh hewan langka. Hewan langka itu adalah hewan yang cukup sulit ditemui karena jumlahnya yang hanya tinggal sedikit. Karena banyak yang memburu, jadi hewan ini jumlahnya menjadi sedikit. Hewan langka harus dijaga kelestariannya supaya tidak punah. Nah, upaya pelestarian hewan langka itu dibedakan menjadi dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Apa perbedaannya? Kalau pelestarian in situ yaitu upaya pelestarian yang dilakukan di habitat atau tempat aslinya, misalnya di hutan. Jadi ya hewan itu tetap di hutan gitu, jadi tidak dipindah kemana-mana.
Nah, sedangkan pelestarian ex situ itu adalah upaya pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan hewan ke tempat lain yang lebih cocok untuk perkembangannya. Misalnya, hewan dari hutan tadi dipindahkan ke kebun binatang. Nah, seperti itu. Jadi dipindahkan ke tempat yang lebih baik untuk perkembangannya. Kemudian, upaya pelestarian hewan langka tadi dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama pelestarian in situ, yang kedua yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian in situ itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu cagar alam. Cagar alam itu apa? Yaitu suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Jadi cagar alam ini biasanya untuk tumbuh-tumbuhan yang sudah langka. Sedangkan yang kedua yaitu suaka marga satwa, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa. Jadi ini untuk melindungi hewan-hewan ya, sedangkan cagar alam tadi untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan. Yang ketiga yaitu taman nasional, yaitu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian maupun pariwisata. Jadi bisa digunakan untuk penelitian, orang misalkan mahasiswa mau meneliti itu bisa di sini. Kemudian mau berpariwisata, mau wisata di sini itu juga bisa. Pelestarian ex situ itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebun binatang. Kebun binatang itu adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan. Jadi kebun binatang itu sengaja dibuat oleh manusia. Jadi tidak ada dengan sendirinya. Kemudian yang kedua yaitu taman safari, yaitu tempat pelestarian hewan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Jadi ini banyak sekali ya. Jadi hewan-hewan satwa yang bebas itu bisa dimasukkan ke dalam taman safari ini. Nah, ini adalah upaya pelestarian hewan langka. Kemudian kita ke manfaat melindungi hewan langka, yaitu yang pertama menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk obat-obatan dan bahan pangan. Yang ketiga, yaitu untuk kehidupan di bumi dapat berjalan dengan baik karena keseimbangan ekosistem yang terjaga. Dan yang terakhir yaitu melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, ini adalah beberapa manfaat melindungi hewan langka. Cukup sekian penjelasan dari Bu Prima. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.